Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madadda wa syukru lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma assalatu ma'a salam ala khairil aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Barakah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan baca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama, sekaligus Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita bisa melaksanakan apa yang kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafa'ati rasul bi barakati bi mahajjal al-asqalani masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih bab tentang azan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Bilalan, sesungguhnya Bilal, yaitu Bilal bin Abi Rabbah, adzana qabla al-fajri, beliau azan sebelum salat subuh. Bilal azan sebelum salat subuh. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan kepada Bilal ayyarji'a, agar dia kembali. Maksudnya pulang dulu, ya. Azannya Bilal itu sebelum subuh. Nah, Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk kembali, ya, untuk kembali pulang ke rumah, ya. Fayunadiya, maka kemudian dipanggil, ya, jadi saat sudah tiba waktunya, ya, nanti saat ketika sudah subuh, nah baru nanti akan dikumandangkan azan oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu. Fayunadiya, maka orang dipanggil, ala innal abda nama, ya, ketahuilah bahwa orang-orang, maksudnya hamba, maksudnya itu orang-orang, nama sedang tidur. Maksudnya apa di sini? Bilal bin Rabah diperintah oleh Nabi ketika dia azan sebelum sholat subuh, maka dia kemudian disuruh untuk pulang. Artinya apa? Enggak terus kemudian sholat subuh, enggak. Artinya belum waktunya sholat subuh. Nah, dari hadis ini juga menjadikan pelajaran bahwa kalau ada orang kok azan sebelum waktunya, karena azan hanya subuh itu saja. Azan itu yang boleh sebelum waktunya itu hanya azan subuh. Makanya bukan azan sholat subuh, tetapi itu azan untuk membangunkan orang yang tidur dan orang yang sedang qiyam atau sedang sholat tahajud agar dia berhenti. Kalau seandainya dia mau sahur, ya, makan sahur. Ya, jadi tujuan azan Bilal itu, ya, azannya Bilal itu belum waktu subuh. Nah, makanya kalau ada orang azan kok sebelum waktunya, maka orang yang bersangkutan hukumnya wajib untuk memberitahu, meralat. Misalnya ini, mestinya asar itu jam 3, ada orang jam 3 kurang 5 menit sudah azan,
Nah, orang yang azan ini ya wajib hukumnya untuk meralat, memberikan pengumuman bahwa tadi itu belum waktunya. Karena apa? Karena dikhawatirkan ada orang yang sholat asar padahal belum waktunya karena dia adzannya kecepatan. Nah, ini juga yang terjadi ketika seseorang maghrib misalnya, kemudian dipakai untuk orang berbuka puasa padahal sesungguhnya belum saatnya, maka orang yang berbuka puasa juga hukumnya batal puasanya. Ya, jadi ini harus diingat bahwa karena apa? Karena azan itu menjadi penanda waktu datangnya sholat. Nah, Bilal bin Rabah ketika itu kemudian diperintah oleh Nabi untuk pulang dulu. Maksudnya apa? Karena orang-orang sedang masih dalam kondisi tidur, ya, kondisi tidur. Bilal bin Rabah ini pernah, ya, suatu saat ketika subuh dia terlambat. Ya, tidak waktunya sholat subuh, ya, dia belum datang. Saat ditegur oleh Nabi, kamu kok terlambat tumben wahai Bilal, terlambat. Maka Bilal menyatakan, ya Rasul, tadi sebenarnya aku tidak terlambat, hanya saja ketika aku lewat depan rumah putrimu yaitu Sayyidah Fatimah, aku melihat Sayyidah Fatimah sedang menggendong, ya, Sayyidina Husain yang saat itu sedang nangis rewel, sedangkan dia lagi mengerjakan menumbuk gandum, ya, melembutkan gandum, mau bikin adonan gitu. Oleh Bilal bin Rabah ketika melintas itu, dia tidak tega. Bilal bin Rabah itu kemudian menawarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau memberikan aku izin untuk menggendong putramu, atau aku akan menggiling melembutkan gandum itu, ya. Maka Fatimah kemudian menyatakan, aku yang lebih bisa menyayangi anakku daripada orang lain. Akhirnya Bilal kemudian yang melembutkan gandum itu. Nah, sampai kemudian selesai adzan sampai beberapa saat, ya, itu Bilal bin Rabah terlambat. Ketika ditanya oleh Nabi, beliau menjawab seperti itu. Maka Nabi kemudian menyatakan, sebagaimana engkau mengasihi putriku, maka Allah akan mengasihimu. Maka Bilal bin Rabah itu antara lain orang yang menjadi muadzin Rasulullah dan mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh muadzin-muadzin yang lain, ya. Suatu saat Bilal bin Rabah itu terkenal ketika adzan terakhirnya itu. Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat itu sudah tidak mau lagi jadi muadzin. Abu Bakar menjadi khalifah mengganti Rasulullah, minta kepada Bilal bin Rabah agar dia mau adzan. Bilal bin Rabah tidak. Wahai Abu Bakar, cukup aku menjadi muadzinnya Rasulullah. Aku tidak mau menjadi muadzinnya yang lain kecuali hanya muadzinnya Rasul. Tapi umat sangat menginginkan agar engkau azan wahai Bilal. Bilal bin Rabah kemudian menyatakan, wahai Abu Bakar, ketahuilah aku tidak akan kuasa kalau azan. Karena setiap aku azan, aku selalu ingat dengan apa yang aku pengalaman, nostalgia bersama Rasulullah. Maka aku tidak bisa adzan. Setelah Rasulullah wafat, maka biarlah aku sudah tidak adzan lagi, ya. Sampai Abu Bakar ini masih menginginkan, masih membujuk Bilal bin Rabah. Bilal kemudian menyatakan, wahai Abu Bakar, jika dulu engkau memerdekakan aku itu karena untuk ini, tujuannya agar kamu bisa maksa-maksa aku, maka kembalikanlah aku jadi budak lagi saja. Tapi kalau engkau memerdekakan aku dulu, membebaskan dari Umayyah bin Khalaf, ya, dengan harga 9 uqiyah. Bilal bin Rabah itu ditebus oleh Abu Bakar. 9 uqiyah itu setara 170 juta kalau zaman sekarang, ya. Harga seorang budak 171 juta itu harga yang sangat tinggi. Maka Umayyah bin Khalaf itu bilang sama Abu Bakar, kok kamu ini orang bodoh sekali. Masa hanya untuk membebaskan seorang budak seperti Bilal bin Rabah aku minta 9 uqiyah, ya, 9 uqiyah, 9 takaran emas, kok kamu mau? Kata Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Abu Bakar menyatakan, wahai Umayyah bin Khalaf, kalau seandainya engkau menginginkan Bilal bin Rabah itu dengan harga 90 uqiyah, tidak hanya 9, 10 kali lipatnya, berarti 1.700.000 gitu, 700 juta, maka aku tetap akan membebaskan Bilal bin Rabah.
Itu hebatnya Abu Bakar. Sama sekali tidak menyesal ya dengan harga yang dia keluarkan. Dan ternyata terbukti Bilal bin Rabah itu menjadi orang yang sangat luar biasa ya. Suatu saat ketika Abu Bakar, masanya Abu Bakar selesai menjadi khalifah, kemudian Bilal bin Rabah karena tidak kuat tinggal di Madinah, karena setiap kali melihat beberapa bangunan, melihat beberapa tempat, beliau selalu ingat kebersamaannya dengan Nabi, maka beliau nangis, nggak bisa hidup di Madinah ya. Malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur. Karena apa? Karena selalu ingat tempat-tempat di mana Nabi selalu bersama Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah kemudian singkat cerita ikut perang ya, ketika penaklukan Syria ya ke Syam ya, Umar bin Khattab mengirimkan pasukan, Bilal bin Rabah ikut serta ya. Kemudian Bilal setelah menang tinggal di Syria, nggak mau tinggal di Madinah karena sedih dengan Nabi itu. Suatu saat kemudian dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah menyatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, ma hadzal jafah?" Kamu ini ada apa Bilal? Kok sudah lama engkau tidak mengunjungiku? Bilal bin Rabah disapa Nabi dalam mimpinya seperti itu. Pagi harinya langsung dia tanpa berpikir panjang langsung berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah di makam Rasul, Bilal bin Rabah nangis sejadi-jadinya. Saat itu dilihat oleh Sayyidina Hasan dan Husain ya, yang waktu itu masih kecil, kemudian menghampiri Bilal yang nangis itu di depan makam Rasul, sembari dua orang cucu Nabi ini minta kepada Bilal, "Wahai paman, tolong engkau kumandangkan azan lagi. Kami sangat rindu dengan kakek kami, maka tolong azanlah engkau wahai Bilal untuk kami." Maka Bilal tidak kuasa menolak permintaan Sayyidina Hasan dan Husain ya, apalagi kemudian Umar bin Khattab saat itu kemudian memerintahkan Bilal untuk azan juga. Maka Bilal kemudian naik ke tempat beliau biasanya azan ketika zaman Nabi ya. Jadi Bilal bin Rabah naik ke atas ya, ke tangga untuk azan itu. Saat beliau mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suaranya Bilal nyaring dibawa oleh angin di kota Madinah yang saat itu berembus. Itu semua orang di Madinah itu dengar azannya Bilal. Ketika baru Allahu Akbar, orang yang lama nggak dengar suara azan begini nih, azan khas punyanya Bilal, semua orang berhenti ya, yang beraktivitas semua berhenti. Mereka menduga bahwa Nabi Muhammad hidup lagi. Karena apa? Karena azannya Bilal ini adalah azan ketika Nabi mau melaksanakan sholat. Ini tandanya Nabi Muhammad hidup lagi. Maka orang-orang Madinah itu berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi ya, mau menyaksikan apa benar Nabi Muhammad hidup kembali. Dan ternyata setelah semua orang berada di situ ya, jadi ternyata Bilal benar yang azan ya, dan Nabi tidak hidup ya. Bilal kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Selesai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sampai selesai Bilal nggak kuat ya, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu suaranya tersedak-sedak ya, nggak bisa meneruskan suaranya itu, sampai akhirnya kemudian beliau pingsan dan tidak bisa meneruskan azannya. Dan itulah azannya Bilal terakhir kali ya, ketika diminta oleh Sayyidina Hasan dan Husain, bahkan beliau tidak sempat lagi untuk menyelesaikan azannya itu. Ini sahabat mulia Bilal bin Rabah ini ya. Ada salah satu keistimewaan Bilal bin Rabah itu saat Nabi Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu, bahkan Nabi mendengar suara langkah kakinya Bilal bin Rabah ya di surga. Maka Nabi sampai heran. Maka Nabi bertanya, "Apa yang kau sembunyikan dariku wahai Bilal, sehingga telapak kakimu aku dengar suaranya langkahnya itu di surga?" Maka Bilal menyatakan, "Aku tidak pernah setelah wudu kecuali aku sholat 2 rakaat." Ya, itulah namanya sholat tuhur ya, atau sholat ba'dal wudu ya, sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini sahabat mulia Bilal bin Rabah.
Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum an-nidaa, jika kalian mendengarkan adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzinu, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Artinya kita dianjurkan untuk menjawab adzan, ya. Jadi Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu, wali Muslimin an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qaumil kama yaqulul muadzinu kalimatan. Jadi menjawabnya satu kalimat. Artinya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siwal hayya 'alataini, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Jadi jawaban ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa kok dijawabnya ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan jawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau kalimat adzan semua diucapkan kan mengikuti muadzin, tapi khusus untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Itu agar kita menyadari betul bahwa kita diajak oleh muadzin, dipanggil oleh Allah melalui suara muadzin itu melaksanakan sholat, karena sholat itu menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Maka kita menyadari bahwa itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Maka la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah membantu kita. Maka ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lagi, biasanya mungkin di antara kita ada, saat kalau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada orang kemudian niup jempol, ya, kemudian diusap, ya, diusap-usapkan ke mata. Nah, itu memang ada riwayat, ya, yaitu riwayat diajarkan, ya, apa yang dilakukan ini sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi diajarkan, ada ulama, ya, ulama salafun soleh dahulu itu didatangi oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian mengajarkan ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang disuruh untuk mencium dua jempolnya, ya, kemudian membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiup. Kemudian dua jempolnya itu diusapkan ke dua bola matanya. Nah, kata Nabi Khidir mengajarkan doa itu, ya, orang yang melakukannya itu lam ya'ma wa lam yarmat amadan, maka orang yang melakukannya itu tidak akan kena penyakit mata selama-lamanya, ya. Artinya, nah ini yang kemudian oleh ulama-ulama dahulu ditradisikan, ya, ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diucapkan ke matanya. Ada salah seorang ulama namanya Nuruddin Al-Khurasani, ya, ulama besar, ya, Nuruddin Al-Khurasani ini biasa beliau melakukan itu, ya, melakukan itu. Suatu saat kemudian ada orang yang membantahnya, ada ulama lain lah, ya, gitu. Itu nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, ya. Dibilang oleh ulama itu bahwa itu tidak ada hadisnya. Akhirnya apa? Nuruddin Al-Khurasani ini kemudian menghentikan itu, ya, karena nggak ada hadisnya, maka nggak beliau lakukan, ya, nggak diteruskan. Tidak lama setelah itu beliau sakit mata. Di dalam malamnya kemudian bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Rasul bertanya, ya, kepada Nuruddin Al-Khurasani, "Hei Nuruddin, kenapa engkau tidak lagi membaca doa, ya, ketika namaku disebut dalam azan itu? Tidak baca marhaban bi habibi wa qurrati aini tadi itu?" Akhirnya kemudian dia langsung paginya bangun, ya, setiap ada azan beliau usap, langsung kemudian sembuh.
Nah, itulah sebabnya kemudian Nuruddin Al-Khurasani itu mengajarkan bahwa ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, kita dianjurkan untuk membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disunnahkan kita, ya, untuk menjawab adzan. Nah, menjawab adzan itu adzan yang mana? Adzan yang kita berada di tempat itu. Misalnya ini adzannya Al-Barkah, maka yang disunahkan adalah adzannya Al-Barkah. Meskipun yang duluan itu masjid lain misalnya. Karena posisi kita ada di Al-Barkah, maka yang kita jawab adalah adzannya Al-Barkah. Ya. Nah, bagaimana kalau adzannya itu banyak? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting pertama itu kita dianjurkan untuk menjawab. Seandainya kemudian Masjid Al-Barkah sudah selesai adzan, masjid yang lain ternyata ada yang baru adzan, maka kita boleh nggak menjawab. Ya, kita nggak apa-apa, tidak makruh hukumnya. Tapi kalau kita belum di sini belum adzan misalnya, ya, atau nggak ada adzan, maka kita disunahkan menjawab adzan mana yang pertama. Adzan yang duluan. Nah, kalau sudah selesai maka berarti ya sudah adzan yang pertama itu saja. Seandainya mau adzan kedua, ketiga, boleh nggak dijawab? Boleh saja. Tapi sunnahnya itu yang pertama saja. Bagaimana kalau adzan itu adzan di TV atau radio? Atau malah sekarang ada aplikasi adzan, ya, HP, ya, nada deringnya adzan. Itu kita dianjurkan untuk dijawab atau tidak? Maka itu oleh para ulama, ya, dihukumi, ditafsil. Kalau adzannya itu naklan mubasyaratan, kalau adzan baik di TV, di radio itu dilaksanakan secara live, langsung, memang ada adzan dan direkam gitu, ya. Artinya adzan tersebut memang disiarkan melalui radio atau TV dan saat itu memang adzan, maka disunahkan. Tapi kalau adzannya cuman rekaman, artinya rekaman udah 2 tahun yang lalu itu di setel-setel terus, ya, maka itu sudah tidak disunahkan lagi. Ya, begitu juga dengan baca Quran. Para ulama menyebutkan kalau TV media elektronik itu menyiarkannya langsung, ya, baca Quran kan kita kalau ada orang baca Quran ketika saat ayat sajdah kan dianjurkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu juga berlaku ketika kalau ada orang misalnya di TV, ada orang kemudian di radio, tapi baca Qur'annya langsung, ya, maka tetap juga dianjurkan sujud tilawah. Tapi kalau bacaannya cuman rekaman, ya, cuman kaset yang diputar, maka nggak perlu. Ya, karena itu tidak termasuk kesunahan. Termasuk juga tadi, ya, azan itu, jadi azan kalau azannya itu cuman rekaman, maka tidak ada sunnahnya, tidak disunahkan untuk menjawab, ya. Tapi kalau langsung baik di TV maupun radio, ya, dilaksanakan secara langsung, ya, naklan mubasyaratan, maka dianjurkan untuk dijawab, ya, itu. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi, ya, Utsman bin Abil As ini minta kepada Nabi, ya Rasul, jadikanlah aku menjadi imam bagi kaumku. Menjadi imam. Jadi ini juga pelajaran bahwa orang itu, ya, boleh minta jadi imam, boleh. Karena ini, ya, Utsman bin Abil As ini minta kepada Nabi, ya Rasul, jadikanlah aku menjadi imam bagi kaumku. Artinya di tempatku aku yang jadi imam, tolong tunjuk aku jadi imamnya, gitulah. Jadi jadi yang boleh itu justru malah minta jadi imam. Jangan rebutan nggak mau jadi imam, disuruh jadi imam nggak mau, silahkan gitu, ya. Kita biasanya kan gitu, nggak mau jadi imam. Harusnya boleh. Ini Utsman bin Abil As ini, ya, minta kepada Nabi agar dijadikan imam, ya. Faqala, Nabi bersabda, anta imamuhum, engkau menjadi imamnya. Karena kan doa kita itu kan Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami termasuk imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau orang jadi imam itu, Ustadz Mukhlas ini, ya, menjadi imam, nah
makmumnya kan orang-orang yang bertakwa kan, orang-orang kita ini ya yang jadi jamaahnya kan orang bertakwa, maka imamnya itu berarti kan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini ya, ini dibolehkan ya, dengan syarat ya harus orang yang benar ya, orang yang ngerti hukum, orang yang ngerti bisa baca Quran dengan benar ya. Ya, jadi menjadi imam ya, minta menjadi imam itu boleh. Waqtadi bi'adhafihim, dan ikutilah ya orang yang paling lemah di antara mereka. Maksudnya kalau mau jadi imam jangan kamu semaunya. Artinya lihat orang yang paling lemah di antara mereka. Misalnya, oh nggak kuat kalau sholatnya lama-lama, cepetin aja. Kalau jadi imam, lihat orang yang paling lemah. Kata Nabi itu, waqtadi bi'ad'afihim ya, yang paling kira-kira susah. Kalau sholatnya nggak boleh kecepatan. Kalau cepet yang sudah tua nggak bisa gerak dengan cepat. Ya udah ikuti yang paling susah itu ya. Jadi yang paling lemah di antara makmum itu, itulah yang paling diikuti oleh imam. Nah, wattakhidh muadzinan, kalau kamu sudah jadi imam ya, Nabi tadi membolehkan Utsman bin Abil As untuk jadi imam, maka wattakhidh muadzinan ya, tunjuk orang yang jadi muadzin. Jadi imam itu menunjuk siapa nanti yang jadi muadzin ya. La ya'khudhu ala adzanihi ajron, yang dia tidak minta upah atas adzannya. Jadi tunjuk orang yang jadi muadzin, yang muadzin itu tidak minta diberi upah. Kalau begitu ngasih upah untuk muadzin boleh atau tidak? Boleh ya. Yang nggak boleh itu muadzinnya yang minta, itu yang nggak boleh. Jadi muadzin itu tidak boleh minta gaji lah, gampangnya begitu. Tapi pengurus masjid boleh ya, memberi gaji boleh, tapi muadzinnya nggak boleh minta gaji. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang mulia ya. Begitu juga dengan imam nggak boleh minta gaji gitu, nggak boleh. Tapi pengurus masjid kalau gaji imam, gaji muadzin boleh. Dari uang masjid ya, kota amal masjid, uang jariyah, uang kas masjid boleh dipakai untuk bayar imam, dipakai untuk bayar muadzin, dipakai untuk kegiatan yang lain boleh. Kecuali kalau uang yang masjid itu memang diperuntukkan wakaf secara khusus. Misal ada orang nyumbang masjid, akadnya dia maunya itu uang tersebut untuk pembangunan masjid. Maka itu nggak boleh dipakai untuk bayar imam, bayar muadzin tadi, nggak boleh. Ya, karena apa? Karena niatnya memang untuk pembangunan masjid, nggak boleh. Tapi kalau infak wakafnya itu secara umum ya, kayak orang Jumatan itulah ya, tromol kotak Jumat itu kan ya, pokoknya orang yang nyumbang itu pokoknya terserah pengurus masjid mau diapakan saja ya, asal untuk kemakmuran masjid, maka itu diperbolehkan ya. Termasuk di dalamnya adalah membayar atau menggaji muadzinnya ya. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada kami, idza hadaratis shalah, jika waktunya salat tiba, falyu'adzil lakum ahadukum, maka hendaklah di antara kalian ada yang azan. Artinya ada ketika sudah masuk salat, maka sebelum ditunaikan salat berjamaah itu ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan azan ya. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa azan itu tidak hanya saat berjamaah, bahkan orang sholat sendiri sekalipun ya, maka tetap disunahkan azan, tetap disunahkan qomat. Tapi azan dan qomatnya tidak boleh keras-keras. Misalnya kita sholat sendiri di rumah, taruhlah tidak jam 12 zuhur ya, kita sholat jam 1, jam 2, sebelum sholat disunahkan azan, tapi azannya jangan keras-keras, nanti orang kaget itu azan apaan gitu, dikira azan mau menguburkan jenazah.
Ya, jadi adzannya cukup pelan saja, asal yang penting didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Nabi ya bersabda kepada Bilal, memberikan cara untuk azan itu, idza azanta fatarassal. Ya, kalau engkau azan wahai Bilal, maka pelankan, jangan cepat-cepat. Jadi adzan itu maka iramanya nggak boleh cepat-cepat ya. Jadi Allahu Akbar gitu. Jadi nggak boleh Allahu Akbar kayak qomat gitu, nggak boleh. Nah, artinya itu cepat. Wa idza aqamta fahdur. Kalau qomat maka boleh cepat. Jadi kalau adzan pelan-pelan, maksudnya intonasinya, ritmenya, iramanya pelan, jangan cepat-cepat. Tapi kalau qomat cepat. Nah, kenapa? Karena adzan itu mengundang orang yang belum ada di tempat itu, belum ada di masjid, masih di luar masjid, maka mengundangnya dengan pelan-pelan agar lebih bisa didengar dan memberikan kesempatan dia untuk datang. Berbeda dengan qomat. Kalau qomat kan berarti memberitahu orang yang ada di tempat itu, orang yang ada di masjid bahwa mau melaksanakan sholat, maka karena sholat sudah mau dilaksanakan, maka cepat-cepat membacanya. Tujuannya apa? Agar sholatnya cepat dilaksanakan, tidak lama-lama ya. Maka qomatnya itu kemudian cepat. Itu sebabnya maka qomat itu hanya 1 kali, sedangkan kalau azan itu 2 kali. Allahu Akbar kan 2 kali azan ya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Tapi kalau qomat hanya 1 saja. Kenapa? Tujuannya agar biar cepat ya. Nah, itu sebabnya sama dengan orang kalau jenazah itu. Kenapa dalam sholat jenazah orang itu ketika takbir pertama hanya baca Fatihah, nggak usah baca surat ya. Kan biasanya sholat itu ya baca Fatihah, habis itu kan baca surat kalau sholat yang lain. Tapi khusus sholat jenazah tidak pakai sholat, tidak usah baca surat. Kenapa? Tujuannya agar mayat ini tidak lama-lama ya, agar segera dikebumikan. Kalau dia orang baik, agar segera mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, maka nggak usah lama-lama. Nah, itu sebabnya kalau jenazah meninggal itu segera harus dikebumikan. Ya, cuman salahnya kita kadang-kadang kemudian mentang-mentang disuruh segera mengebumikan, akhirnya kemudian di jalanan ya itu bikin macet ya, orang semua disuruh minggir semua, ini lewat, jenazah mau lewat itu. Nah, itu akhirnya kemudian ya kalau pakai ambulan memang ada aturan harus nyingkir gitu ya, tetapi ya enggak kemudian semaunya ya itu. Waja'al baina adzanika, kata Nabi, waja'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafruhul akilu min aklihi, dan jadikanlah antara azan dan qomatmu itu kira-kira seandainya ada orang makan, dia selesai dari makannya. Artinya habis azan jangan kemudian langsung qomat, ada jedanya ya. Nabi itu menggambarkan seolah-olah seandainya ada orang lagi makan, sampai dia makan selesai, kira-kira selesai baru kemudian qomat. Nah, itu kira-kira berapa menit itu ya. Kalau makannya nasi uduk gitu mungkin 5 menit cukup itu. Kalau makannya itu kambing guling ya, apalagi pakai itu kan lama itu ya. Ya paling enggak ya 10 sampai 15 atau 20 menit lah ya. Jadi jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat. Di riwayat yang lain itu bahkan untuk sholat subuh itu antara adzan dan subuh itu digambarkan seandainya ada orang, mohon maaf, habis hubungan suami istri belum mandi, dia mandi dulu. Sampai selesai mandi dia berpakaian, pakai wangi-wangian, baru berangkat masjid, baru qomat. Artinya kira-kira waktunya itu agak lama ya kalau subuh ya. Tapi kalau maghrib ya jangan lama-lama juga, nanti keburu habis waktunya ya. Itu. Jadi sebaiknya antara azan dan qomat itu tidak buru-buru ya itu. Walahun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari riwayat Imam Tirmidzi juga an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'adzinu illa mutawaddziun ya, tidaklah azan kecuali orang yang berwudu. Artinya apa? Sebaiknya ini bukan perintah wajib ya. Sebaiknya orang yang azan itu dia sudah punya wudu.
ya. Tapi ini hukumnya sunnah sebaiknya. Karena apa? Karena para ulama sepakat bahwa orang yang hadas, bahkan hadas besar sekalipun, ya, orang boleh azan, ya, boleh azan, sah, azannya tetap sah, ya, nggak ada syarat orang azan itu harus punya wudu. Hanya sebaiknya orang yang azan itu sudah punya wudu. Berbeda dengan orang yang qomat. Kalau yang qomat nggak boleh kalau dia belum wudu, ya. Ya kan kalau belum wudu harus qomat baru keluar baru wudu. Ini apa-apaan kayak calo angkot aja. Ayo cinere dianya nggak ikut jalan, ya, cuman ngajak doang. Nah ini kan sama dengan orang qomat begitu kan, habis qomat baru keluar untuk wudu. Nah maka kalau adzan boleh, karena waktunya adzan kan masih lama itu. Seandainya dia habis adzan baru wudu masih ada waktu, tidak tertinggal sholat. Tapi kalau qomat nggak boleh, ya. Yang qomat harus orang yang sudah siap sholat, ya. Jadi kalau belum wudu maka tidak boleh qomat, ya. Walau an Ziyad bin Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fa huwa yuqimu. Ya, siapa yang adzan maka dia hendaklah yang qomat, ya. Jadi orang yang adzan itu, ya, sebaiknya juga yang qomat. Tapi itu juga tidak wajib, ya, tidak wajib. Artinya nanti ada hadis lain, ya. Ya, jadi boleh, hanya saja yang baik, yang baiknya itu yang adzan maka dia yang qomat, ya, gitu. Tapi seandainya yang lain yang nggak ikut adzan kemudian qomat ya juga nggak apa-apa, ya. Cuman di sini kayaknya ada tulisannya untuk yang adzan dan qomat dikumandangkan oleh yang bertugas, gitu, ya. Maksudnya apa? Ya biar tertib, ya. Jangan kemudian nanti semaunya orang yang nggak ngerti, orang yang baru datang ke sini, kemudian apa mentang-mentang dia udah sholat qobliyah langsung kemudian qomat saja. Imamnya belum datang udah qomat. Nah itu kan jadi nggak tertib. Makanya sebaiknya juga begitu. Juga yang azan, ya, yang azan. Kenapa kemudian beberapa masjid memilih muadzin itu? Ya karena azan itu tidak semua orang boleh azan, ya. Buktinya apa? Nabi ketika Abdullah bin Zaid yang mimpi temu dengan malaikat yang ngajari adzan, yang disuruh adzan bukan Abdullah bin Zaid, ya, tetapi Abdullah bin Zaid disuruh ngajari Bilal bin Rabah untuk adzan. Nah itu artinya apa? Tidak semua orang kemudian diberi, ya, hak untuk melaksanakan adzan, ya. Bukan kemudian ini pahalanya besar ya udah kemudian rebutan orang untuk adzan, ya enggak, ya. Jadi mana yang sudah ditugaskan oleh masjid maka itu yang harus dipatuhi, ya. Wali Abi Dawud min hadithi Abdullah bin Zaid annahu qol ana ra'aituhu yakni al-adzan. Kata Abdullah bin Zaid yang mimpi diajari adzan ini, ya, aku melihat adzan wa ana kuntu uriduhu, aku padahal saat itu menginginkan. Jadi Abdullah bin Zaid sebenarnya karena dia yang diajari oleh malaikat untuk adzan, dia juga kepingin yang diperintah Nabi untuk adzan, dia kepingin, ya. Tapi ternyata Nabi enggak memerintahkan itu, ya, enggak memerintahkan dia untuk adzan, ya. Qala Nabi bersabda fa'akim anta, engkau boleh qomat deh, gitu, ya. Jadi karena dia kepingin adzan, ya, Abdullah bin Zaid, nah Nabi tidak mengizinkan untuk adzan, yang adzan adalah Bilal bin Rabah, maka Nabi membolehkan Abdullah bin Zaid itu yang qomat. Nah ini jadi dalil bahwa orang yang adzan tidak mesti harus yang qomat, atau yang qomat tidak mesti harus yang adzan. Buktinya Abdullah bin Zaid dibolehkan oleh Nabi untuk qomat padahal dia bukan orang yang adzan, ya. Nah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu amlaku bil adzan. Orang yang azan itu paling berhak untuk azan. Muadzinnya itu, ya, yang paling berhak azan, maksudnya berarti di masjid ini kalau sudah ditunjuk siapa yang menjadi muadzin maka dia yang paling berhak. Artinya apa? Kalau ada orang lain mau adzan harus atas izin muadzin tersebut. Jangan kemudian langsung ya udah ini sudah waktunya langsung ambil mic adzan, gitu, ya. Jadi ada etikanya, ya. Jadi muadzin itu yang paling berhak untuk mengumandangkan adzan. Wal imamu amlaku bil iqamah, sedangkan imam itu paling berhak untuk qomat. Maksudnya qomat ya tentu bukan imam yang qomat. Maksudnya qomat itu baru dilakukan ketika sudah ada imam.
ya. Jadi kalau imam sudah ada di tempat itu ya, atau imam sudah memberi isyarat agar qomat, maka silahkan qomat ya. Jangan kemudian belum ada imam ya asal qomat saja, akhirnya kemudian saling duluan nggak mau ya jadi imam. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau qomat itu nunggu sudah ada imamnya, maka silahkan qomat ya. Walil Baihaqi nahwu an Ali radhiyallahu anhu an qaulihi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah ya. Doa tidak ditolak oleh Allah antara azan dan qomat. Artinya antara azan dan qomat itu menjadi waktu yang mustajabah ya. Waktu orang berdoa di antara azan dan qomat itu sebagai waktu terkabulnya doa. Maka dianjurkan orang untuk memperbanyak ya doa ya antara azan dan qomat itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengucapkan saat selesai mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Kata Nabi, orang itu wajib hukumnya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Artinya doa setelah azan ya, membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu ya menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk sholat azan maghrib ya ada tambahan ya, azan maghrib dan azan subuh ya. Allahumma hadza iqbalu lailika, kalau maghrib ya, Allahumma hadza iqbalu lailika wa adbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, ini adalah mulai malammu ya, dan berlalunya siangmu, dan ini adalah suara-suara penyerumu ya, faghfirli maka ampunilah aku. Nah itu kalau subuh berarti Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika ya, jadi dibalik. Nah itu khusus untuk azan, jawaban azan untuk maghrib dan subuh ya. Ada tambahan selain Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tadi. Hadisnya habis. Ada yang mau bertanya atau cukup? Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya masalah ini Ustaz, Fatihah yang disunahkan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh berhenti ya. Jadi ada khilaf di antara para ulama, insya Allah nanti kita bahas pada babnya, yaitu tentang Fatihah. Fatihah itu semua sepakat bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat itu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, ayat ke-7-nya. Kalau yang berpendapat bahwa bismillah itu termasuk ayat dalam surat Fatihah, maka ayat ke-7-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau yang berpendapat bismillah bukan ayat dalam surat Al-Fatihah ya, misalnya mazhab Malik yang berpendapat bahwa bismillah bukan ayat Fatihah, maka ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Nah, jadi bagi yang berpendapat bahwa bismillah ya itu bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Jadi semua sepakat bahwa ayat Al-Fatihah itu sab'ul matsani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam salat ya, 7 ayat jumlahnya. Cuman bismillah itu masuk ayat pertama atau tidak, itu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Imam Syafi'i menyatakan bismillah itu termasuk surat dalam Fatihah, tapi kalau Imam Malik menyatakan tidak ya. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak termasuk ya. Imam Ahmad termasuk, tapi bacanya kalau menurut Imam Ahmad bismillah dibacanya dengan pelan saja, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahnya kenceng. Tapi kalau Imam Syafi'i ya bismillah karena termasuk surat Fatihah, maka dibacanya juga dengan jahar, dengan keras.
ya. Nah, maka kalau bismillah dianggap sebagai ayat di dalam surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau bismillahnya tidak termasuk, berarti kalau begitu, kalau tidak termasuk dibaca keras boleh enggak? Ya boleh. Ya, namanya tabarrukan. Tabarrukan itu mengalap berkah. Bukankah kita kalau membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq juga pakai bismillah? Kan bukan kemudian bismillah itu termasuk ayat pertama surat An-Nas, bukan termasuk ayat pertama surat Kulhu, enggak. Itu tabarrukan, ya, ambil berkah. Mulai awal surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi orang yang membaca, ya, bismillahirrahmanirrahim keras, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, ya nggak apa-apa, asal dia berpendapat bahwa ayat ke-6 itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin baru ayat yang ke-7, ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kalau Ustaz kan rata-rata suaranya udah pasir-pasir, rata-rata imam ajan juga suaranya. Kalau bagaimana kalau mendapati orang yang suaranya nggak jelas, atau misalnya cadel atau belok dalam membaca surat atau ajan, bagaimana pandangan Ustaz? Ya. Jadi azan itu memang sebaiknya yang suaranya lantang, yang suaranya merdu, ya. Tetapi kalau seandainya ada orang cadel azan boleh enggak? Ya boleh aja, enggak apa-apa. Toh tidak mempengaruhi arti. Allahu Akbar baca, misalnya cadel ya Allahu Akbar. Dalam riwayat itu disebutkan Bilal bin Rabah itu tidak bisa membedakan antara sin dengan shin. Karena apa? Karena saat disiksa oleh Umayyah bin Khalaf itu lidahnya itu dikasih besi yang dipanaskan, ditaruh di lidahnya, sehingga suara Bilal bin Rabah itu agak cadel gitu. Itu jadi cadel nggak apa-apa, asal ya jangan parah-parah amat gitu ya. Nah, misalnya aki-aki giginya tinggal 2 suruh azan, ya kan susah itu, suaranya nggak jelas ya. Bukannya orang datang malah orang jadi males datang gitu ya. Jadi sebaiknya memang muadzin itu yang suaranya bagus ya, suaranya yang lantang kalau zaman dulu, karena belum ada pengeras ya. Dulu kan Bilal bin Rabah karena suaranya memang keras ya, lantang suaranya didengar oleh banyak orang ya. Jadi sekali lagi kalau seandainya suaranya ya dikit-dikit nggak fasih ya nggak apa-apa lah. Karena ternyata Bilal bin Rabah juga suaranya cadel juga ya, itu. Jadi tetap jadi muadzin. Cukup. Baik, kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas membawa manfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.